Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, jalan orang benar. Hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ke-6. Pengajaran apa yang kita dapatkan dari ayat ini, yaitu pondasi yang teguh dari orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mengkontraskan cara hidup orang yang benar dengan orang fasik beserta nasib keduanya, di mana yang satu akhirnya hidup berbahagia selama-lamanya dan yang satunya lagi menuju kebinasaan yang kekal. Kita akan melihat di ayatnya yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata berbahagialah ini mengingatkan kita pada ucapan bahagia Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5. Banyak orang menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan itu semua Tuhan ingin berikan kepada kita semuanya, asalkan bukan diperoleh dengan segala cara yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Di dalam Tuhan ada segala berkat, rahmat, dan anugerah yang berlimpah. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang baik, dan Ia ingin manusia untuk berbahagia. Untuk dapat berbahagia, ada prinsip yang harus diikuti. Tidak ada sejahtera dan bahagia bagi orang yang hidupnya jahat, yang membiarkan dosa dan ketidakberesan dalam hidupnya. Tuhan mengasihi setiap orang, tetapi begitu ada dosa di dalam hidupnya, tidak mungkin orang itu hidupnya akan berbahagia. Kita yang ingin hidup berbahagia, tetapi kita masih hidup dalam dosa, dan itu tidak mungkin kita menjadi bagian dalam Tuhan. Yang menjadi penghalang antara seseorang dengan Tuhan adalah dosa yang ada pada dirinya. Dosa adalah musuh dari kebahagiaan, karena di mana ada dosa, di situ juga ada kematian. Kebahagiaan adalah anugerah dari Tuhan yang hanya diperuntukkan bagi orang yang hidupnya saleh, hidup takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti tidak hidup menurut filsafat, tidak mengikuti gaya hidup orang fasik, dan tidak menjadi bagian dalam kumpulan hidup orang fasik. Kita tidak hidup dalam kepakuman budaya dan tradisi. Setiap lingkungan dan budaya kita adalah bentukan, dan ini juga termasuk nilai-nilai seperti hedonisme dan pragmatisme. Maka dari itu, orang yang saleh tidak akan mau begitu saja menerima setiap filsafat dan gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Berbahagialah orang yang hidupnya di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan tidak membiarkan kecemaran dalam nilai hidup filsafat. Selanjutnya, pada ayat yang kedua, kita mendapat nasihat yang positif, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagia menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaannya dan merenungkannya siang dan malam. Ini adalah gambaran orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan. Orang yang berpusat kepada Allah adalah orang yang mau mendengarkan suara Allah melalui Alkitab. Oleh sebab itu, ia tidak akan bisa lari dari Alkitab. Firman Tuhan bukan sekedar untuk dipelajari, tetapi dilakukan. Firman Tuhan memberikan kecerdasan rohani dan prinsip moral yang menjadikan orang bertumbuh menjadi semakin baik. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan mengalami pertumbuhan rohaninya. Selanjutnya, pada ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Suatu gambaran berkat kelimpahan dan kesuburan. Setiap orang yang menghidupi dan mempelajari firman Tuhan dengan tulus tidak pernah tidak mengalami pertumbuhan rohani, tidak pernah tidak menjadi orang yang bijaksana. Ada beberapa contoh tokoh-tokoh di dunia yang menghidupi firman Tuhan, yaitu Charles Habib Malik, seorang Kristen dari Libanon. Ia adalah seorang tokoh intelektual Kristen dan pernah menjadi ketua Dewan Keamanan PBB selama
selama beberapa periode ia bisa menjadi tokoh intelektual Kristen yang berpengaruh karena sejak masa mudanya ia membaca Alkitab 5 pasal sehari secara konsisten. Lalu George Washington, ia adalah seorang warga negara Amerika yang berkulit hitam. Oleh karena ia berkulit hitam, ia dilecehkan dan pernah ditolak untuk masuk ke dalam suatu sekolah. Melalui firman Tuhan di dalam suatu kebaktian, pada suatu saat dia dibukakan pikirannya dan bertobat sungguh-sungguh. Lalu ia menjadi rajin belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh dan akhirnya ia dikenal sebagai Mr. Finet karena berbagai penemuannya untuk memanfaatkan kacang telah menjadi berkat dan menolong rakyat di sejumlah daerah di Amerika Serikat. Selanjutnya ilmuwan terkenal Sir Isaac Newton yang juga adalah orang yang mempelajari Alkitab. Isaac Newton bahkan menuliskan tafsiran mengenai kitab Daniel. Sebagian ilmuwan adalah orang yang mempelajari Alkitab dan dari sanalah muncullah banyak inspirasi untuk penemuan ilmu mereka. Inilah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan menjadi kering tetapi akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sungguh diberkati jika kita boleh ada di dalam hidup yang demikian. Kita boleh merencanakan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, mempersiapkan asuransi mereka dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting yang tidak boleh kita abaikan yaitu anak tersebut ditanam di dalam firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat ayat yang keempat dan kelima. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Pada bagian ini kita melihat kontras antara kehidupan orang benar dengan orang fasik. Hidup orang fasik digambarkan sebagai hidup yang tidak berbobot. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kita mungkin jarang mengetahui apa itu sekam karena sekarang jika kita membeli beras adalah beras yang telah dibersihkan. Sekam adalah kulit padi yang lepas dari padinya setelah ditumbuk. Pada saat diayak, bagian padi yang berat akan terjatuh, sementara sekamnya yang ringan akan terbawa oleh angin. Ini cara untuk memisahkan sekam dan beras. Seperti inilah kehidupan orang fasik. Mereka tidak memiliki bobot rohani dan bobot moral, tidak memiliki keagungan karakter. Betapa sulitnya kita mempercayai orang yang kata-katanya rohani tetapi tanpa moral dan tanpa karakter. Kerohanian, karakter, dan moralitas adalah hal yang pasti berpadu. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan beres pada bidang yang lainnya. Sedangkan orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak berbobot, tidak bermoral, tidak berkarakter, dan yang ada pada mereka hanyalah dosa dan kejahatan. Dosa inilah yang akan menjadi bobot yang membenamkan mereka kepada kebinasaan yang kekal. Orang demikian tidak akan mendapat tempat di antara perkumpulan orang yang benar. Pada ayat yang ke-6 kita melihat bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Berarti Tuhan mengasihi orang benar dan jalan hidup mereka. Tuhan memberkati orang yang hidupnya benar. Ini adalah suatu kesungguhan, yaitu bahwa Allah itu ada, hadir, berkuasa, dan ia adalah juru selamat yang hidup. Jika ia adalah demikian, mari kita berjalan dengan ketaatan dan akhirnya kita boleh melihat bagaimana ia memimpin, mengasihi, dan berkenan atas kehidupan kita. Ada orang yang dari muda telah menetapkan hidupnya dengan benar dan seumur hidupnya ia diberkati sampai akhir hidupnya. Ada orang yang terus seumur hidupnya tidak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan pada akhirnya tidak pernah menjadi apa-apa dalam hidupnya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar ada berkat Tuhan atas orang yang hidupnya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan adalah anugerah dari Tuhan yang hanya diperuntukkan bagi orang yang hidupnya saleh, hidupnya takut akan Tuhan, dan hidupnya dalam kebenaran. Oleh karena itu kami mau hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar kami mengalami pertumbuhan rohani. Kami mau menghidupi dan mempelajari firman Tuhan dengan tulus agar hidup kami menjadi bijaksana, memiliki bobot rohani dan bobot moral, dan memiliki karakter seperti Kristus. Materai firman-Mu dalam setiap hati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.